Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah dengan ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, dan pada siang hari ini Allah memberikan limpahan rahmatnya dan kebaikannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berada di majelis ilmu, dan juga ini masih berada pada hari-hari yang istimewa, yang mudah-mudahan ini bagian dari amal ibadah yang besar. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, bahkan ibadah yang sangat besar, dan kita dianjurkan untuk mengisi hari-hari kita dengan berbagai kebaikan, berbagai amal saleh. Mudah-mudahan ini bagian dari ibadah yang besar yang kita lakukan pada hari ini. Oleh karena itu hendaknya kita betul-betul meluruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mendapatkan atau mengharapkan balasan di akhirat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini masih terkait dengan tema yang kemarin, meskipun di sini disebutkan secara khusus, artinya ada dua pembahasan, namun masih sangat erat keterkaitannya, yaitu pembahasan dari kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad yang diberikan pengantar oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, di mana kita masih pada keistimewaan orang-orang yang berjalan di atas jalan Ahlussunnah. Masih berada pada pembahasan tentang keistimewaan orang-orang yang berjalan di atas jalan Ahlussunnah, dimana pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa Ahlussunnah adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan menjauhi debat, menjauhi debat. Artinya sebagaimana namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Jamaah itu artinya yang bersatu di atas al-haq. Al-Jamaah itu artinya al-istima' alal haq, bersatu tapi di atas al-haq. Maka inilah yang membedakan antara orang-orang yang berjalan di atas Ahlussunnah dengan kelompok yang lainnya, yang meskipun Ahlussunnah itu bisa jadi berupa kelompok, tapi kelompok yang tidak fanatik dengan kelompoknya. Mungkin dia bisa berupa perkumpulan, mungkin dia bisa berupa kajian seperti ini, berupa kumpulan kajian, atau berupa pondok pesantren, berupa yayasan, tapi tidak fanatik dengan kelompoknya, tidak fanatik dengan kelompok pengajiannya, tidak fanatik dengan pesantrennya, tidak. Artinya yang diperjuangkan adalah kebenaran, yang dicari adalah kebenaran, dan bersatunya di atas kebenaran, sehingga terjadi saling menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ya, ini Ahlus Sunnah sebagaimana namanya wal jamaah, artinya orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, sehingga yang dicari kebenaran, yang diperjuangkan kebenaran, ya. Sehingga ini bertentangan dengan orang yang memiliki sifat mendebat, ya. Karena orang yang memiliki sifat mendebat, dia itu ingin menang, ya. Ingin menang kalah, bukan ingin mencari hidayah. Ahlus Sunnah ingin mencari hidayah. Ahlus Sunnah ingin menjadi sebab orang dapat hidayah, ya, sehingga dia siap mengatakan salah kalau memang salah, karena yang diinginkan adalah hidayah. Sehingga Ahlus Sunnah pun memiliki sifat tawadhu, ya. Karena kalau sombong, kebenaran tidak akan datang, tidak akan sampai kepadanya, ya. Sehingga Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang menuntut ilmu dengan adab. Dengan adab, di antara adab adalah ikhlas, kemudian juga tawadhu, rendah hati. Sehingga yang namanya kebenaran adalah kebenaran dari manapun datangnya, siapapun yang menyampaikannya, meskipun itu mungkin lawan diskusinya, lawan yang istilahnya yang tidak sepakat dengannya, tetapi kebenaran adalah kebenaran, siapapun yang menyampaikannya. Maka ini tema atau poin yang ingin kita fahamkan pada pertemuan yang lalu, ya. Tidak memiliki sifat mendebat. Jadi tarku al-khusumah, menjauhi debat. Karena agama itu bukan sesuatu yang diperdebatkan. Agama itu sesuatu yang dicari dari ahlinya. Makanya Ahlus Sunnah pun mencari ilmu itu sebetulnya kepada ahlinya, ya, kepada ulama, ketika bisa mendapatkan ulama. Jadi bukan masalah kitab apa sebetulnya, ya, kitab apapun, sebaik apapun, kalau ya, dibaca sendiri, difahami sendiri, mungkin kita bisa salah paham. Kita boleh membaca, mencari referensi dan yang lainnya, tetapi di awal-awal kita menuntut ilmu dalam pondasi, untuk sebagai pondasi dari ilmu kita adalah talaqi, mengambil dari para ulama, kemudian bisa kita kembangkan setelah kita memiliki kunci-kuncinya, ya. Adapun kita mencukupkan diri nggak pernah ngaji, mencukupkan diri dengan membeli kitab-kitab terjemah, ya, kemudian disusun dibikin perpustakaan di rumah, ya, isinya hanya terjemah semuanya, maka ini bisa, ya, ibarat peribahasa itu seperti katak dalam tempurung, ya. Seperti katak dalam tempurung, dia merasa menjadi alim dengan sendirinya. Seperti katak yang dalam tempurung, kalau dia berbunyi seakan-akan dia sendiri yang berbunyi. Setelah dibuka ternyata banyak yang lainnya. Ya, maka ketika kita merasa cukup dengan kemampuan kita dan tidak mengambil dari ulama, ya, maka ini akan membuat kita jadi merasa lebih dari yang lainnya, membuat kita jadi sombong, merasa paling berilmu, padahal ternyata ya tidak ada apa-apanya dibanding dengan para ulama, ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi agama ini dicari dari para ulama, dan ketika mencarinya kita duduk dengan adab, kita ikhlas, kita meluruskan niat untuk mencari kebenaran, kita tawadhu, tidak ada kesombongan, ya, tidak mencari menang kalah, tapi mencari hidayah, ya. Sehingga al-ibrah bukan hanya dengan ilmu, yang menjadi patokan itu bukan hanya sekedar saya dapat ilmu, tidak, tapi ilmu saya benar atau tidak, ilmu saya menjadi ilmu yang bermanfaat atau tidak. Itu yang menjadi barometer, ya. Kalau sekedar
saya punya ilmu, maka orang-orang yang menyimpang juga punya ilmu. Ya. Banyak orang-orang dikatakan dalam Al-Quran, bahkan orang tokoh-tokoh musyrikin dahulu, mereka itu ketika datang penjelasan dari Nabi, farihu bima indahum minal ilmi, mereka berbangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Nah, jadi orang-orang musyrikin, tokoh-tokoh kufar dulu orang-orang yang berilmu. Dan kita juga dapatkan ada orang-orang di masa dahulu atau di masa sekarang, orang-orang yang ilmunya luar biasa, kita jauh mungkin ya dari dia, dari sisi ilmu bahasa Arabnya, mungkin ilmu tafsirnya, mungkin ilmu balaghahnya, ya. Tapi ternyata dia tidak memiliki ilmu yang menjadi pondasi dari ilmu-ilmu yang lainnya, yaitu tentang tauhid. Tidak perhatian tentang tauhid, dia jadi pakar bahasa Arab tapi nggak ngerti tauhid. Dia menjadi pakar bahasa Arab dan pakar misalnya dalam masalah mungkin fikih ya, atau mungkin dalam mustalah hadis, pakarnya, tapi akidahnya menyimpang. Ya mungkin saja, karena ya itulah kenyataannya seperti itu. Jadi kita jangan semata-mata yang kita cari ilmu, kemudian ilmu itu sebagai ilmu ya, untuk dibangga-banggakan, untuk dipamer-pamerkan, atau untuk dianggap lebih ngerti dari yang lainnya, tidak. Tapi yang pertama harus kita pahami ilmu kita benar apa tidak. Kemudian ilmu kita sudah menjadi ilmu yang bermanfaat atau belum. Makanya kita diajari oleh Nabi SAW untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu, tapi ilmu yang bagaimana? Ilmu yang nafi'ah, yang bermanfaat, yang benar dan kemudian bermanfaat. Benar dan kemudian kita wujudkan dalam keseharian kita. Maka ilmu itu sebetulnya adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Al-ilmu khasyah, sebagaimana dikatakan oleh salafus saleh, ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama, dikatakan ulama karena mereka adalah orang yang innama yakhsyallah min ibadihil ulama, tidaklah yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Ya, jadi begitu ya. Ahlus sunnah wal jamaah menjadikan agama sebagai sesuatu yang dia cari, yang dia ingin fahami, diambil dari ahlinya dan ingin dia amalkan, sehingga apa yang dia pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan dia fahami dengan benar, tidak dengan hawa nafsu ya. Itulah ahlus sunnah wal jamaah, bukan menjadikan agama untuk berdebat, bukan. Kalau tidak tahu tanya, kalau tahu sampaikan, selesai ya. Kalau ada yang ingin penjelasan, kita jelaskan. Kalau kita tahu, kalau kita tidak tahu, kita bilang saya tidak tahu. Adapun debat kusir, sama-sama nggak ngerti, ya. Terus kemudian debatnya sampai ke hati lagi, bukan hanya di lisan. Akhirnya terjadilah kebencian, permusuhan, mungkin antara anak dengan orang tuanya, mungkin antara teman dekatnya, karena sampai ke hatinya. Karena yang dia inginkan adalah menang kalah, bukan lagi hidayah, bukan lagi kebenaran. Ini yang ingin kita sampaikan pada poin yang dahulu ya. Adapun yang sekarang, Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan itu adalah al-bu'du an mujadalati ahlil bid'ah au mujalasatihim, adalah menjauhi berdebat dengan ahlul bid'ah. Apalagi di sini di depan orang, di depan umum, berdebat dengan ahlul bid'ah tapi di depan umum ya. Ini sesuatu yang dijauhi. Kenapa kira-kira Ibu? Ya karena ahlul bid'ah itu punya syubhat. Beda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu yang dipakai adalah dalil. Apa bedanya dalil dengan syubhat? Syubhat kan juga dalil ya.
tapi cara pemahaman dalilnya dengan hawa nafsu, itu syubhat. Jadi ahlul bid'ah itu tadi kita katakan orang-orang di antara orang-orang yang menyimpang itu punya ilmu, punya dalil, hafal Quran barangkali, hafal hadis, tapi mereka itu tidak menjadikan Al-Quran dan hadis itu ya sebagai sumber kebenaran, tapi mereka menjadikan Al-Quran dan hadis itu untuk membenarkan apa yang mereka telah yakini, membenarkan apa yang mereka sedang lakukan. Jadi mereka beramal, berbuat, berkata sebelum berilmu ya. Dan mereka menjadi dalam memahami dalil itu dengan pemahaman yang tidak mengikuti salafus soleh, sehingga istidlalnya, cara pendalilannya itu salah. Jadi bukan salah dalilnya, tapi salah cara pengambilan dalil, cara memahami dalil dijadikan sebagai dalil untuk suatu amalan atau ucapannya. Bisa dipahami apa tidak ini? Makanya yang kita cari bukan sekedar dalil, ibu-ibu. Yang kita pelajari bukan sekedar dalil, tetapi istidlal. Istidlal itu pengambilan dalilnya benar. Cara menjadikan itu sebagai dalil dalam perbuatan kita itu benar. Sehingga di sini hawa nafsu betul-betul kita jauhkan. Perasaan juga kita jauhkan. Tidak kita kedepankan hawa nafsu, tidak kita kedepankan semangat, tidak kita kedepankan perasaan, tidak ya, tapi kita memakai akal, memakai iman untuk bisa memahami dengan benar ayat dan hadis Nabi SAW. Punya niat yang benar, punya maksud mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kenapa kira-kira kok tidak boleh kita melakukan, atau ahlus sunnah tidak, di antara ciri khas ahlus sunnah tidak melakukan debat dengan ahlul bid'ah di muka umum? Ya karena tadi mereka punya syubhat dan ahlus sunnah pakai dalil. Apa bedanya? Syubhat itu ya dalil, tapi cara pendalilannya itu mengikuti hawa nafsu, mengambil ayat itu sebagai dalil dengan hawa nafsunya, ya dicocok-cocokkan, ya dibawa-bawa ke arah sana, karena memang sudah beramal dulu, sudah berkeyakinan dulu, sudah berkata dulu. Sementara ahlus sunnah berucap, beramal itu tidak dilakukan kecuali setelah berilmu. Jadi berilmu dulu baru berucap dan beramal. Lalu apa hubungannya? Kenapa kok jadi tidak? Maka kenapa ahlus sunnah menjauhi debat di depan umum dengan ahlul bid'ah? Ya karena kalau kita melakukan itu berarti kita sama saja menyebarkan syubhat. Kita menyebarkan syubhat kepada para pendengar, yang akhirnya di antara pendengar itu ada orang-orang yang memang suka debat, ada di antara pendengar yang memang mengedepankan perasaan. Di antara orang-orang yang hadir barangkali adalah orang-orang yang hanya punya semangat ya, dan bukan menjadikan kebenaran sebagai sesuatu yang dituju, bukan menjadikan hidayah sebagai sesuatu yang diinginkan. Tetapi siapa yang ngomongnya lebih ya berani, yang bicara lebih berani, yang bisa membungkam lawannya, yang tidak peduli apa yang diucapkannya ya, yang mengarang-arang ini hadis sahih misalnya, mengarang-arang ini ada dalam ayat dan sebagainya, itu dianggap sebagai orang yang benar karena dia benar menang ngomongnya, bisa membungkam orang lain. Akhirnya syubhat yang tadinya tidak diketahui, tidak sampai kepada mereka, maka kita membantu ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang untuk menyebarkan syubhat mereka, menyampaikan syubhat mereka,
kepada masyarakat umum. Maka dari sini Ahlussunnah dikatakan dalam kitab ini ya, termasuk keistimewaannya adalah meninggalkan ya debat dengan ahlul bid'ah. Tapi ibu-ibu juga harus bisa pahami di sini ahlul bid'ah itu tentunya kita tidak sembarangan ya mengatakan orang ini ahlul bid'ah ya. Karena ini yang menghukumi adalah para ulama, yang paling tahu adalah para ulama. Ya, adapun kita ya kita nggak usah sibuk menghukumi orang ahlul bid'ah atau tidak. Ya. Kita bukan tingkatannya ya. Tingkatan kita adalah belajar. Maka sibukkan dengan belajar, amalkan, perbaiki diri, perbaiki hati. Kita mengamalkan apa yang kita ketahui saja itu sudah banyak akan memakan waktu kita. Kemudian kita mau memperbincangkan tentang orang yang sebetulnya bukan, yang barangkali kalau benar tidak dapat pahala, apalagi salah. Kalau salah dapat dosa. Yang kalau benar pun belum tentu dapat pahala ya, karena memang bukan hak kita untuk memperbincangkan orang-orang ya. Jadi ini juga harus difahami bahwa yang dimaksud di sini ahlul bid'ah bukan berarti kemudian kita sibuk dengan menghukumi orang. Ya. Dan juga harus dibedakan antara ucapan dengan orangnya. Kadang ucapannya salah, belum tentu orangnya jadi orang yang salah. Ya. Karena bisa jadi dia tergelincir, bisa jadi dia tidak tahu. Artinya tidak setiap orang yang melakukan bid'ah kemudian kita katakan ahlul bid'ah. Jadi dibedakan antara perbuatan dengan orangnya. Orangnya mungkin melakukan sesuatu dengan beberapa hal yang kita tidak tahu. Maka kita pun mendahulukan husnudzon dan kita menasehati ketika kita melihat ada orang yang memang jelas-jelas melakukan bid'ah dari Ahlus Sunnah, kita nasihati dan tidak perlu dengan serta-merta kita katakan dia ahlul bid'ah karena telah melakukan bid'ah. Ya. Bahkan mungkin dia melakukan kekufuran dan tidak kemudian kita katakan dia kafir. Jadi dibedakan antara perbuatan dan orang yang melakukannya. Ya. Dan di sana juga ada hukum secara umum. Kapan orang dikatakan ahlul bid'ah secara umum, agar kita jangan termasuk dari mereka. Tapi secara person ini butuh ilmu yang lainnya, dan itu sebetulnya adalah haknya para ulama, bukan haknya kita. Ya, haknya para ulama, bukan haknya kita untuk menghukumi orang. Ya. Jadi harus difahami ada hukum secara umum, ada hukum secara khusus. Ya, karena kalau tidak difahami ini nanti akan disalahpahami. Oh, Ahlus Sunnah mengkafirkan si A, Ahlus Sunnah mengatakan si B ahlul bid'ah. Ya. Padahal tidak kesana maksudnya. Ini sedang mengatakan secara umum, hukum secara umum, bukan sedang ditempatkan pada orang per orang. Menempatkan pada orang per orang ini butuh ilmu lagi. Dan di situ adalah para ulama yang lebih berhak untuk melakukannya. Adapun kita, ya kita sibukkan saja dengan ya, menghafal Al-Quran, menghafal dalil, mempelajari dalil dengan benar, memahami dengan benar. Gitu. Ya, maka di sini Ahlus Sunnah menjauhi ahlul bid'ah dalam berdebat. Kecuali, ada kecualinya nih ya. Ada kecualinya. Kecuali apa ibu-ibu? Kecuali ketika syubhat itu memang sudah tersebar. Memang syubhat itu sudah menjadi ucapan kebanyakan orang. Maka di sini ya kita kalaupun mendebat di depan umum, maka kita tidak ikut menyebarkan syubhat tadi karena memang sudah tersebar. Syubhat itu sudah tersebar. Jadi dalil yang dipakai atau alasan yang dipakai
dalam melakukan penyimpangan itu sudah tersebar, sudah dijadikan sebagai dalil, padahal itu sebetulnya syubhat. Maka kalau sudah tersebar, maka tidak mengapa insyaallah kita berdebat di depan umum. Ahlus sunnah melakukannya, tetapi itu pun yang melakukan tidak sembarangan orang. Yang melakukan adalah orang-orang yang telah mutqin, mumpuni, dan menguasai materi dengan baik. Ya. Ini pengecualiannya ya Ibu. Atau pengecualian juga Ahlus sunnah bisa melakukan debat di depan umum, tapi di kelompok mereka, di kelompok ahlul bidah itu, bukan di kaum muslimin secara umum. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mendatangi Khawarij di masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Mendatangi Khawarij dan melakukan apa? Debat dengan mereka. Tapi beliau subhanallah menguasai materi sehingga saat itu lebih dari 50% taubat dari orang-orang Khawarij itu. Lebih dari 50% taubat. Ya. Maka di sini sahabat Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwa sahabat Abdullah bin Abbas adalah orang yang siap untuk berdebat dengan mereka di depan kelompok tersebut. Dan beliau tidak menyuruh yang lainnya atau tidak mengizinkan yang lainnya, hanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu saat itu. Ya, karena ini butuh kemampuan, butuh ilmu, butuh penyampaian yang bagus, yang tepat, ya. Ya. Jadi pengecualiannya barangkali dua ya, Ibu. Tapi pada asalnya Ahlus sunnah menjauhi itu, menghindari mujadalah ahli bidah dan menjauhi juga mujalasatihim, ya. Duduk di majlis mereka, karena mujalasatihim au li'anna mujalasatahum wa mujadalatahum mumridatun lil qulub, karena mendebat ahlul bid'ah itu akan membuat sakit dalam hati, akan membuat hati menjadi sakit, tidak lagi sehat, ya. Akan membuat hati kita akan menjadi hati yang kemudian membenarkan kebatilan. Wasababun listihsani aqwalihim wa bid'ahim. Kalau kita ya, yang melakukannya mendebat, apalagi di depan umum, di sini pun tidak di depan umum pun ini menjadi penyakit, akan menjadi sebab sakitnya hati, akan menjadi sebab kita membenarkan, menganggap benar ucapannya. Oh ternyata ada dalilnya ya, ternyata Bapak punya dalil. Oh ya berarti kita sama-sama memaklumilah misalnya. Padahal tadi tidak cukup dengan dalil. Ahlus sunnah tidak cukup dengan dalil, tapi memahami dalil itu harus dengan benar, ya. Memahami dalil itu harus dengan benar, yaitu sesuai dengan jalannya Rasulullah SAW, sesuai dengan jalannya salafus saleh. Bagaimana dalil itu dikuatkan dengan dijelaskan dengan ayat misalnya, bagaimana dalil itu dijelaskan dengan hadis, ya. Bagaimana dalil itu dijelaskan dengan ucapan para salafus saleh, ya. Kalau tidak, ya maka nanti kita akan jadi orang yang membenarkan dalil yang ternyata istidlalnya salah, ya. Ternyata istidlalnya salah karena tidak dibawa kepada ayat yang lainnya. Sering saya contohkan ya, saya sering contohkan tentang hal yang banyak orang salah paham, ya. Dan kita harus bisa selamat dari kesalahpahaman tersebut, dan kita ikut membantu orang agar jangan salah paham, yaitu tentang pertanyaan di mana Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan di mana Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang menggunakan dalil wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu dijadikan apa?
dalil bahwa Allah di mana-mana, bahwa Allah tidak di atas arsy, bahwa kalimat di atas arsy keyakinan yang salah, bahwa kalimat istawa alal arsy harus dirubah maknanya, atau yang disebut dengan takwil oleh mereka. Akhirnya dirubah makna istawa jadi istaula. Ya, ini memang ada dalilnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, betul itu dalil, dan itu dalil yang benar. Tetapi bagaimana pendalilannya? Adakah para salafus saleh yang memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, berarti bersama zatnya? Apakah yang namanya bersama itu harus dengan zatnya? Dalam bahasa Arab pun ternyata tidak. Dalam bahasa Arab kalimat bersama pun tidak harus dengan zatnya. Orang bisa mengatakan saya tidak usah khawatir, saya bersamamu. Itu belum tentu dia bersama dengan orang itu di satu tempat, atau apalagi harus berkumpul, bersenggolan, tidak harus. Meskipun kalimat bersama ya terkadang mengharuskan berkumpul, menjadi satu, melebur, bisa. Kalimat bersama bisa seperti itu, tapi tidak harus seperti itu. Ya. Ada orang mengatakan saya berjalan dan bulan bersama saya. Saya berjalan dan bulan bersama saya. Apakah kemudian berarti orang itu, apakah berarti bulannya ada di bumi? Kan tidak. Jadi secara bahasa pun sudah salah. Kemudian secara makna ya dari salafus saleh, ternyata tidak ada salafus saleh yang menjadikan ayat itu sebagai dalil untuk mengatakan Allah di mana-mana. Kemudian ketika kita melihat ayat yang lainnya, ternyata berbenturan dengan ayat yang mengatakan Allah di atas arsy. Kalau dikatakan Allah di mana-mana, maka ternyata kalau kita melihat secara bahasa, bersama itu tidak harus dengan zatnya, tidak harus berkumpul. Kemudian juga secara makna ayat tidak ada salafus saleh yang mengatakan bersama dengan zatnya, bahkan yang ada adalah bersama dengan ilmunya. Maka kita katakan ilmunya Allah di mana-mana, pengetahuan Allah di mana-mana, artinya Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh hambanya dengan ketinggiannya, sehingga tidak bertentangan antara ketinggian Allah dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh saja, Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil tapi pendalilannya salah. Dan ini yang mengatakan bukan hanya orang-orang yang tidak berilmu, yang mengatakan ternyata juga orang-orang yang sudah punya gelar, ya, punya gelar doktor bahkan mungkin, ya. Sehingga dia meyakini bahwa Allah itu tidak berada di satu tempat, misalnya tidak boleh disifati dengan tempat. Ya kalau yang dimaksud berada di satu tempat disifati dengan tempat, ada di satu ruangan yang dia dilingkupi, ya tentu tidak, karena Allah yang melingkupi segala makhluknya. Tetapi ketika maksudnya adalah Allah itu ada di atas, ya, dan melingkupi hamba-hambanya, yaitu menunjukkan bahwa Allah berada di sana, ada wujudnya, dan wujudnya itu ada di atas makhluk-makhluknya dan melingkupi seluruh makhluk-makhluknya. Nah, kalau dikatakan Allah di mana-mana, berarti ada di sini, ada di tempat yang bahkan waliyadzubillah mungkin kotor, kan tidak? Bagaimana seperti ini? Bagaimana keyakinan yang seperti ini? Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memaksakan diri untuk mendebat, ya, padahal kita tidak punya ilmu, maka itu akan merusak hati kita, dan kita akan membenarkan ucapan mereka karena kita menganggap mereka punya dalil, ya. Dan kemudian kita pun akan menganggap mereka punya kedudukan, mereka adalah orang yang ternyata lebih baik, ternyata adalah orang yang berilmu, yang lebih daripada ulama atau sejajar dengan ulama. Nah, di sini dikatakan oleh beberapa salaf, berkata qala rajul li Ayyub as-Sikhtiyani, ada seorang berkata kepada salaf, yaitu Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah. Beliau mengatakan, ya Abu Bakar, karena beliau kunyahnya Abu Bakar, ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah. Nah, kemudian
Apa artinya as'aluka an kalimah? Aku akan bertanya kepada engkau satu hal. Aku akan bertanya satu perkara saja. Tapi fawalla Ayyub, ya. Dan Ayyub malah menjauh. Wa ja'ala yushir bi isbi'aihi, dan kemudian belum mengangkat jarinya dan mengatakan wala nisfu kalimah, setengah pembahasan pun tidak boleh saya tidak akan memenuhi apa yang kamu inginkan. Setengah pembahasan pun saya tidak mau. Ya, jadi maksudnya di sini salaf didatangi oleh ahlul bid'ah yang ingin membahas satu perkara. Kemudian salaf yaitu Ayyub As-Sikhtiyani, dia bahkan menjauh, menghindar dari berdebat dengan orang tadi. Ketika diajak berdebat untuk satu masalah dia tidak mau, bahkan dia mengatakan separuh masalah pun saya tidak mau. Wa ja'a rajulun ilal Hasan, dan datang pula seseorang kepada Al Hasan. Mungkin yang dimaksud ini adalah Al Hasan Al Basri. Ya Aba Sa'id, ta'al ukhasimuka fid din. Wahai Abu Sa'id, mari kesini, saya akan mengajak engkau berdebat dalam masalah agama. Maka Al Hasan menjawab, ama ana faqad absartu dini. Adapun saya, alhamdulillah, saya sudah paham agama saya. Saya sudah paham tentang agama saya, alhamdulillah. Fa in kunta adlalta dinak faltamisu. Kalau kamu orang yang belum paham atau kehilangan agama kamu, maka carilah. Kalau kamu belum paham kebenaran, maka carilah. Kalau saya sudah paham, alhamdulillah. Kalau kamu belum, cari. Adapun mengajak debat itu tidak mencari kebenaran. Kalau kamu tidak tahu, tanya. Saya akan jawab dan saya sudah paham, begitu. Tapi kalau kamu tidak tahu terus ingin mendebat, kewajiban kamu mencari, bukan mendebat. Kewajiban kamu adalah mencari dan bukan mendebat. Ya. Nah, amma idza kana al-jidal bil haq. Adapun kalau debat itu adalah dengan hak, wabillati hiya ahsan, dengan cara yang baik, diskusi yang baik, wa kana muradan bihi, dan maksudnya adalah kasfas syubah, maksudnya adalah untuk menjelaskan kesamaran, untuk mengungkap kesamaran, maksudnya untuk sama-sama mencari kebenaran, ya, maka yang seperti ini adalah tidak mengapa, bahkan bisa jadi harus, ya. Bahkan bisa jadi berdiskusi itu suatu keharusan ketika memang maksudnya adalah untuk mencari kebenaran, untuk menghilangkan kesalahpahaman, ya, dengan cara yang baik, gitu. Ya. Tapi kalau tidak seperti itu, ya, maka tidak. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman wajadilhum billati hiya ahsan. Maka tidak mengapa engkau tuh melayani mereka berdebat, tapi dengan cara yang baik, selama engkau malah meyakini atau mendapati orang itu adalah orang yang betul-betul ingin menghilangkan kesalahpahamannya. Engkau mendapati dia adalah orang yang betul-betul ingin menghilangkan ketidaktahuannya, begitu. Ingin hidayah. Kalau dia betul-betul ingin hidayah, maka tentu ini adalah bahkan mungkin bisa jadi wajib, ya. Barangkali ini, ya, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kami sampaikan. Ini ada pertanyaan apa? Masya Allah. Bolehkah kita belajar tahsin atau bahasa Arab dengan orang yang bukan bermanhaj salaf? Ya, kewajibannya belajar kepada orang-orang yang ibu yakin dia amanah, ya. Dia amanah dan dia orang yang kita ketahui dia mengikuti jalannya salafus soleh. Itu kewajibannya. Cari kepada mereka yang ngerti tahsin, tidak ada. Cari pada mereka orang-orang yang ngerti bahasa Arab, kemudian belajar dari mereka. Asalnya seperti itu.
Cuma kalau terpaksa ya wallah alam, karena sudah terpaksa. Tapi barangkali kita tidak mencari, menganggap tidak ada ini yang bermanhaj salaf ngerti tahsin, nggak ada ini yang apa namanya, yang bermanhaj salaf yang ngerti bahasa Arab begitu. Insya Allah tidak ya. Insya Allah banyak diantara asatidzah yang bermanhaj salaf yang ngerti tahsin, dan mereka punya murid-murid yang bisa kita ambil manfaatnya gitu. Ya ini saya tidak menjawab ya, cuma saya memberikan solusi. Cari dari orang-orang yang bermanhaj salaf yang dia bisa mengajarkan apa yang kita butuhkan, yang bisa mengajarkan apa yang dia butuhkan, maka insya Allah kita akan dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, barangkali ini naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita dan juga memberikan kebaikan untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.